Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Perkenalkan, nama saya Tatang Tariana SPD. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di SMA BP 1 Bandung, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 2 tahun 2023, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia Bandung dengan nomor peserta 2015 06775 12. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan elemen Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dengan menggunakan model pembelajaran PJBL di SMA BPI 1 Bandung. Mohon arahan dan bimbingannya dari Bapak Ibu penguji. Berikut video pembelajaran saya. Dipersilahkan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi. Pagi. Nah, kepalkan tangannya. Semangat pagi. Pagi. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'inu waddin wa ala alihi washabihi azmin amma ba'du. Pada kesempatan kali ini anakku semuanya, Bapak akan melakukan pembelajaran pendidikan Pancasila khususnya di kelas 11-4. Ya, khususnya di kelas 11-4 anakku semuanya. Pada hari ini anakku semuanya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya ya, kita berdoa dulu, pimpin ketua kelas, mangga. Ananda Imam untuk memimpin untuk berdoa dulu. Ya, sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini anakku semuanya, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita untuk menjaga kebersihan dulu ya. Berdiri, balik kanan, rapikan dulu bajunya. Dari atas sampai bawah dicek dulu kerapihannya. Langsung duduk kembali. Ya. Terima kasih buat anak-anak semuanya ya, anak-anak super. Pada kesempatan kali ini anakku semuanya, sekarang buka LMS Sokratesnya untuk kehadirannya. Buka dulu LMS Sokratesnya. Ya. LMS Sokratesnya jangan lupa. Hari ini adalah mata pelajaran pendidikan Pancasila.
Ini semuanya hadir, semuanya berikan tepuk tangannya ya. Anakku semuanya, pada kesempatan kali ini ya, untuk mohon maaf, kita cek dulu. Nah, perasaan pada hari ini buka. Nah, kalian boleh di barcode dulu. Barcode dulu perasaan hari ini pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Bahagia, lanjut. Ya. Lanjut. Sangat antusias. Super sekali. Ya. Bingung katanya. Aku senang sekali ya. Kira-kira apa sih perasaan hari ini? Sudah semuanya? Sudah. Rata-rata di kelas 11-4 ini adalah bahagia dan senang. Berikan tepuk tangannya. Alhamdulillah anakku semuanya. Pada hari ini kita cek ya. Alhamdulillah senang dan bahagia pada pertemuan kali ini. Nah anakku semuanya, untuk mengenang jasa para pahlawan, nah kita menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasila. Boleh berdiri. Ya, Ananda pimpin untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila ya. Udah siap? Mohon dengan hikmat menyanyikan lagu nasional Garuda Pancasilanya ya. Sudah siap? Sudah. Apakah sudah siap? Sudah. Nah, alhamdulillah ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih anak-anak semuanya. Boleh langsung duduk kembali ya. Generation technology expected to contribute greatly to the spread of solar power generation. Ya anakku semuanya. Nah, tadi kalian setelah menyanyikan lagu nasional, apa kaitannya dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Kira-kira apa kaitannya dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban atau hak dan kewajiban warga negara? Siapa yang ingin menjelaskan terlebih dahulu? Kira-kira apa sih Garuda Pancasila ini dikaitkan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban? Boleh Bapak akan bertanya kepada siapa nih? Kira-kira dengan nomor urut 15. Ya. Ya. Boleh, Mangga. Jadi menurut saya sendiri dari lagu Garuda Pancasila ini tuh ada beberapa bait yang kayak ayo maju-maju itu tuh menyuruh kita untuk terus maju, ngambil apa yang memang seharusnya kita dapatkan dan juga apa yang memang seharusnya kita lakukan. Seperti itu kurang lebih. Ya. Berikan tepuk tangannya ya. Nah, bagus bahwa di dalam lagu Garuda Pancasila ini adalah dengan mengobarkan bahwa kita punya hak untuk mendapatkan sesuatu, betul kan? Nah, bahwa kita itu mempunyai yang namanya semboyan negara Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan juga ada yang dinamakan dengan lambang negara Indonesia itu adalah Garuda Pancasila ya. Maka dari sinilah kita harus berkobar bahwa kita adalah bangsa yang besar, betul kan? Betul. Nah, anakku semuanya, kita next. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, di sini ada sebuah ice breaking terlebih dahulu. Siap? Siap. Nah, ice breakingnya ada sebuah botol. Kalau botol ini Bapak gerakan ke kanan, berarti kalian harus mengikuti. Siap?
Kalau ini kalian ke kiri, mengikuti. Kalau ke atas, kalian berdiri. Kalau ini tetap berhenti, berarti kalian diam, tidak melakukan. Siap? Oke, siap. Terus. Ada sebuah motivasi dari Bung Karno mengatakan, ya, bahwa kemerdekaan hanyalah didapat dan dimiliki oleh bangsa yang jiwanya berkobar dengan tekad merdeka, merdeka atau mati. Kira-kira dengan motivasi ini, menurut kalian apa kira-kira yang kalian dapatkan? Jadi intinya kalau kita mempunyai sifat yang semangat, yang jiwa yang berkobar-kobar, maka sesuatu itu insya Allah pasti akan berhasil. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Berikan tepuk tangan ya. Ada lagi dari pihak sini, ada yang mau menjelaskan? Jadi tekad di sini tuh harus membawa kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita gitu Bapak. Dari tekad yang didapat dari merdeka, merdeka atau mati gitu. Ya, berikan tepuk tangan ya. Ya, kalau yang tadi dari Ananda Philip bahwa dijelaskan bahwa dengan mendapatkan sesuatu itu adalah dengan apa? Dengan semangat berkobar. Pasti kalau kita kuat, maka yang kita dapatkan kita akan dapat. Tetapi kalau dari versinya dari Ananda Imam, bahwa setiap orang punya versinya masing-masing, yang terpenting adalah dengan kuat dan berkobar kobar. Bagus ya? Nah, selanjutnya anak-anak semuanya, nah kita akan lakukan apersepsi. Nah, kita mengulang materi sebelumnya. Nah, karena materi kali ini ada tentang kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Nah, hari ini kita akan mengulang dulu, melakukan apersepsi dulu. Yang dimana, apa itu hak dan kewajiban warga negara? Kira-kira apa sih? Satu hal yang hubungannya tuh erat sama hak gitu. Ya, berikan tepuk tangannya ya. Sesuatu yang kita dapatkan, maka harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu. Coba kira-kira contohnya apa ya, nomor urut 2. Contoh hak dan kewajiban warga negara, kira-kira apa? Contohnya dari kewajiban kita sebagai warga negara itu seperti kita menaati peraturan lalu lintas, yaitu dengan memakai helm. Itu hak yang kita dapatkan adalah kita menjadi aman. Udah itu aja. Berikan tepuk tangannya ya. Yang tadi dari segi pengertian, dari definisinya, yang tadi dari Ananda nomor urut 2 itu adalah dari segi contohnya. Paham ya? Contohnya yang tadi, bahwa kewajiban kita sebagai warga negara harus menaati rambu-rambu lalu lintas. Haknya kita dapatkan apa? Mendapatkan keamanan, betul kan? Dan ketertiban. Paham anakku semuanya? Paham. Berikan tepuk tangannya kembali. Nah, anakku semuanya, kalau sudah paham dari apersepsi ini, mudah-mudahan kalian buat pembelajaran selanjutnya kalian dapat memahami ya. Nah, anakku semuanya, tujuan pembelajarannya pertemuan sebelumnya itu adalah berkaitan dengan peserta didik mampu menunjukkan nilai praksis dan kewajiban dan akan dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari melalui jurnal dan lainnya. Tapi pada hari ini juga kita akan ditampilkan kembali ya tujuan pembelajaran nomor 1. Pembelajaran nomor 2 tujuannya yaitu adalah dapat menganalisis makna. Nah, pada hari ini karena di sini ada asesmen diagnostik, ada formatif dan sumatif. Anakku semuanya, kalau sudah siap, ini kompetensi materi yang kalian dapatkan pada hari ini. Coba anakku semuanya. Karena materi kali ini adalah utamanya tentang menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Selanjutnya nih, ini pendekatannya ya. Melalui yang pertama, ada pendekatan model dan metode pembelajaran. Nah, ini pendekatannya sains dan TPACK. Kita cek. Kalian buka LMS Sokratesnya. Nah,
ada 10 soal yang sudah Bapak aktifkan ya. Oke, semangat ya. Tinggal berapa soal lagi? Nah, anakku semuanya, gimana soalnya? Mudah? Mudah atau susah? Dah, kalau mudah dan susah, yang terpenting kalian sudah bisa menunjukkan kemampuan kalian. Berikan tepuk tangan ya. Nah, anakku semuanya, ini ada sebuah pertanyaan pemantik. Kira-kira dari pertanyaan pemantik ini adalah ada sebuah gambar. Nah, sharing sebelum sharing ada namanya warning hoax. Kira-kira apa analisis gambar ini kaitannya dengan kasus pelanggaran hak, pengingkaran kewajiban, dan bagaimana dampak dan solusinya? Sudah? Baik Bapak, izin menjawab. Menurut saya pada gambar itu kita bisa melihat ada tagline di atas yang merupakan sharing sebelum sharing. Nah, ini tuh bisa diartikan bagi kita bahwa kita sebagai warga negara ini harus menyaring dulu informasi yang kita dapatkan pada media sosial sebelum kita sharing ulang ke teman-teman kita juga di media sosial. Mensaring dulu informasi-informasi yang kita dapat di sosial media, karena yang kita tahu sosial media ini isinya beragam dan banyak juga nih hoax-hoax apalagi menjelang hari-hari pemilu. Nah, makanya kita harus mensaring-saring. Saringkan dulu sebelum di-sharingkan. Paham? Oke, paham ya. Sekarang anakku semuanya, pada materi kali ini boleh kalian barcode dulu materinya. Oke, kalian boleh barcode dulu. Dah? Oke. Kalau sudah, anakku semuanya sudah muncul ya. Nah, anakku semuanya, ada sebuah ini hampir sama dengan yang tadi ya. Kita cek dulu nih, kira-kira demi konten remaja rusak jembatan, merusak jembah. Kalian dengarkan, paham? Oke. Kita dengarkan dulu ya. Mohon maaf ya. Liburan lebih nyaman bersama Suri, karena badan jadi lebih. Lihat dulu. Oke, giliran Aditya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Udah ya. Nah, anakku semuanya, kalian sekarang buka ini ya, Padlet, tinggal barcode. Kalian tuliskan analisis kasus yang tadi, kaitkan dengan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ya? Enggak. Dimulai dari sekarang kalian analisis. Dah semuanya? Sudah. Berikan tepuk tangan ya. Coba ada yang mau menjelaskan, tinggal lihat HP-nya saja. Dalam video tersebut dapat dilihat bahwa sekumpulan anak remaja yang sedang merusak jembatan. Hal tersebut termasuk pengingkaran hak dan kewajiban di mana jembatan tersebut merupakan fasilitas umum yang masih digunakan. Dan sekumpulan anak tersebut melakukan hal yang tidak patut dicontoh karena sudah merusak fasilitas umum. Itu terjadi karena ketidaksadaran dan kurangnya edukasi yang dimiliki oleh sekumpulan remaja tersebut. Ya, berikan tepuk tangan ya. Bahwa kalau yang tadi bahwa jembatan merupakan tempat umum yang harus kita jaga, betul kan? Nah, kira-kira menurut
Ananda Rafa. Nah, kira-kira apa? Boleh berdiri. Jadi menurut saya kasus tersebut termasuk ke dalam pelanggaran hak dan kewajiban sebagai warga negara dikarenakan di dalam video tersebut memperlihatkan para remaja yang dengan sengaja merusak fasilitas umum yang tentunya fasilitas umum tersebut merupakan hak bagi seluruh warga negara termasuk kita, dan juga kita sebagai warga negara tentunya mempunyai kewajiban untuk merawat dan menjaga fasilitas umum karena yang menggunakan fasilitas tersebut bukan hanya kita saja tetapi orang lain juga. Ya, berikan tepuk tangan ya. Bahwa yang namanya fasilitas umum itu bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi adalah untuk kepentingan bersama. Harusnya kita rawat, kita jaga jembatan itu jangan sampai dirusak oleh orang lain. Dan bahkan melalui sebuah konten saja, itu tidak dibenarkan harusnya. Harusnya membuat konten itu dengan bijak, jangan sampai merusak fasilitas umum, khususnya berkaitan masalah jembatan, betul kan? Nah, anakku semuanya, kalian apakah sudah duduk per kelompok? Sudah. Kalian tinggal cek tugas mulai dari kalian berdiskusikan kembali yang akan kalian presentasikan, ya. Kira-kira kalian boleh langsung berembuk dengan tiap kelompoknya ya. Ini ya satu kelompok ya. Kita cek. Mangga tugas kelompoknya. Ini tentang apa? Tentang vandalisme, Pak. Stop. Vandalisme. Stop vandalisme. Oh, itu kelompok ini? Nah, stop merokok. Selanjutnya, ini menggunakan langkah kerjanya mulai dari sintak pertama yang minggu kemarin kalian sudah lakukan, betul kan? Mulai dari pertanyaan mendasar penentuan, ini kalian rumuskan. Perencanaan proyek juga sudah direncanakan? Sudah ya. Nah, mulai dari menyiapkan alat dan pembagian kelompoknya udah ya, diskusinya apa saja. Poster digitalnya, kira-kira posternya sudah belum? Sudah. Coba ke atas kan? Ke atas kan? Alhamdulillah, 4 kelompoknya sudah, berikan tepuk tangan ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini Bapak sudah melihat menyusun waktu pertemuan minggu kemarin, ya. Pertanyaan dasar dan lainnya sudah, ada dokumentasinya juga ya. Nah, selanjutnya ini adalah proyek kalian, Bapak sudah melakukan monitoring dari awal sampai akhir. Sudah ya, monitoring perkembangan dan perkembangan proyeknya. Sudah, dan lainnya sudah kalian pembuatan videonya saja. Dari mulai poster digitalnya kalian sudah siapkan dan menjadi sebuah media di dalam pembuatan video proyeknya, betul kan? Nah, karena berkaitan masalah proyek based learning. Selanjutnya, nah ini menyusun jadwal aktivitas dan lainnya sampai memonitoring tadi sekalian sudah. Paham? Paham ya? Pada langkah kali ini kira-kira apa yang akan kalian lakukan setelah kalian merembuk tiap kelompoknya, setelah kalian duduk per kelompok, kira-kira pada pertemuan kali ini apa? Akan melalui langkah yang mana? Yang menguji hasil. Apakah sudah siap? Sudah. Mari kita menguji dengan bersama-sama pada pertemuan kali ini. Siap? Siap. Berikan tepuk tangannya. Jangan lupa kalian akan mempresentasikan, jangan lupa jargonnya. Siap ya? Jargonnya. Selain itu juga kalian biar lebih semangat, Bapak di sini pengen tahu jargonnya dulu sebelum kalian ke depan. Bapak akan mengecek secara random dulu ya. Paham? Paham ya? Dah? Sudah siap? Dah. Sekarang. Sudah? Dah ya? Kita dari mulai cek dari ininya dari kelompok stop vandalisme di sini dulu berdiri. Gak apa-apa. Oke, ikut ya. Kita mengecek kesemangatannya ya. Dah. 1, 2, 3. Katakan dengan jelas vandalisme harus dihilangkan.
Ya, berikan tepuk tangannya. Menggunakan spinner wheel ya untuk mengecek kelompok mana yang akan melakukan presentasi ya. Kita hitung. 1, 2, 3. Oke, kelompok 2. Mangga kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, gimana kabarnya? Oke. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kita akan menampilkan presentasi kita mengenai stop merokok di lingkungan sekolah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Larena. Ya, paham ya? Oke. Nah, anakku semuanya, karena kita mulai dari perdebatan, berawal dari sebuah tugas kelompoknya, paham ya? Ini pro, kalian adalah kontra, paham? Paham ya? Sebelum dimulai perdebatan, kalian jelaskan dulu secara singkat, padat, dan jelas dulu berkaitan dengan mosi pada perdebatan kali ini adalah merokok dapat merusak citra anak sekolah. Paham? Nah, paham kan? Sudah paham tidak? Paham ya? Mulai dari tiap kelompok kalian, argumentasinya tanyakan kepada kelompok ini, debatkan, karena jangan sampai dalam perdebatan kali ini harus dalam keadaan tidak ada yang diam, semuanya dalam keadaan bernalar kritis. Karena goal pada materi hari ini adalah tentang bernalar kritis. Paham? Dimulai dari sekarang, kelompok ini apakah sudah siap? Berikan argumentasi awal terlebih dahulu. Dari kata pertama dimulai menandakan perdebatan dimulai. 1, 2, 3. Topik yang kita ambil ini adalah merokok di lingkungan sekolah. Seperti yang stop merokok di lingkungan sekolah. Seperti yang kita ketahui itu merokok tuh banyak sisi negatifnya, terutama bagi pelajar di sekolah, karena merokok tuh salah satunya bisa membuat banyak penyakit dan juga menurunkan moral anak bangsa. Bahwa kalau kita lihat merokok itu dapat merusak katanya ya citra anak bangsa dan bahkan masalah moral. Apakah benar dari kelompok yang kontra? Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menginterupsi dari kontra ya pada hari ini? Kira-kira siapa? Nomor berapa dan lainnya? Boleh? Mangga. Izin membuka debat pada pagi hari ini. Tadi tuh di situ kalian nyebutin merokok tuh dapat merusak moral anak bangsa. Tapi kalian juga di situ tuh belum menyebutin dampak atau penyebab dari siswa atau siswi yang merokok. Nah, coba tolong disebutin dulu dampak yang disebabkan dari siswa dan siswi yang merokok, terus solusinya apa, dan hubungin ke moral itu yang tadi kalian sebutin. Segitu ya, Pak.
di akhir berikan sebuah jargon kembali. Baik, sebelum penutupan kita akan tampilkan jargon kita. Oke. Oke, 1, 2, 3. Rokok membunuhmu, cintai paru-parumu dan juga aku. Ya, berikan tepuk tangannya. Dah. Oke, baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Farag Manoval. Saya Rafa Aditya Pratama. Saya Raffi Akbar Pahlevi. Saya Mutiara Alifah. Saya Andi Siti Nabila. Saya Gaviata Alzena. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan, yang pertama-tama akan menampilkan video yang sudah kami buat mengenai perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Kita bakal wawancarain salah satu siswa dari SMA PPI 1 Bandung. Ya, sebelumnya boleh perkenalan diri dulu. Halo, nama aku Muhammad Jafar Sotama, aku dari kelas 10. Aku izin nanya ya. Menurut kamu, apakah perundungan melanggar hak asasi manusia? Tentang kasus perundungan di sekolah dan apa dampaknya bagi kamu? Kasus perundungan di sekolah sekarang itu memang sudah banyak sekali ya. Jadi patut kita sadari gitu ya. Berikan tepuk tangannya kembali ya. Oke. Sebelum di perdebatan kali ini dari kelompok ini, boleh dari setiap kelompok kalian jangan lupa berikan suatu tanggapan berupa kalian ke kontranya ya. Dari kelompok ini, kira-kira nih dari kelompok ini jelaskan dulu. Mosi pada perdebatan kali ini adalah jeng kira-kira apa ya? Itu adalah perundungan atau bullying di sekolah diakibatkan siswa tersebut kurang sosialisasi. Mohon maaf ya. Kita ulangi lagi ya. Perundungan atau bullying di sekolah yang diakibatkan oleh siswa tersebut kurang sosialisasi dengan teman-temannya. Apakah benar nih? Kalau suatu benar dari kelompok ini, jelaskan terlebih dahulu ya. Siap? Siap tidak? Siap. Kalau sudah siap, dari kata pertama, 1, 2, 3. Oke? Oke, jadi yang pertama kita harus tahu dulu apa itu perundungan. Perundungan itu adalah penggunaan kekerasan, ancaman, paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Nah, perundungan ini sebenarnya tidak terjadi di sekolah saja, cuman yang kita mention itu perundungan atau bullying di lingkungan sekolah. Nah, penyebabnya ini bisa banyak, salah satunya itu adanya ketidakseimbangan antara pelaku dengan korban, bisa berupa ukuran badan, fisik, kepandaian komunikasi, kekuatan, kondisi ekonomi, gender, hingga terkadang status sosial. Nah, namun bisa juga seperti yang tadi sudah disebutkan oleh salah satu narasumber kita dan yang sudah Pak Tatang sebutkan juga bahwa bisa saja penyebab bullying itu bisa dari kurangnya self confidence atau diri kitanya yang kurang bersosialisasi. Apakah benar dari kelompok yang lain? Boleh berikan suatu tanggapan kembali? Boleh? Siap? Oke. Siap. Berikan. Ya udah. Berikan tepuk tangannya ya. Oke, mangga Ananda Philip. Oke, terima kasih untuk kelompok ini telah menjelaskan stop perundungan di sekolah. Saya izin berpendapat. Jadi yang dijelaskan oleh saudara yang nomor urut 13 itu menurut saya kan katanya tidak pembulian itu kan terjadi karena kurangnya pergaulan. Nah, kurang bergaul lah istilahnya ya. Nah, jadi kalau menurut saya gini, apakah tidak bergaul itu akan dibully? Kalau menurut saya belum tentu, karena ada juga orang yang sering bersosialisasi tapi dia kayak memiliki suatu kekurangan, jadi itu menjadi perbincangan dan bakal dibully sama orang-orang gitu. Jadi itu gimana tanggapannya? Sekian dari saya, terima kasih. Jadi kalau katanya ya bukan hanya dibully itu bukan
hanya dia bisa bergaul dengan teman dan bahkan orang yang ininya ya, dalam artinya dia bersosialisasi dengan orang lain, bahkan juga banyak yang dibully katanya ya. Kira-kira benar atau tidak? Oke, langsung jawab kembali. Izin menjawab, tadi sudah dijelaskan oleh Rafa bahwa penyebab pembulian itu bukan hanya dari kurangnya bersosialisasi. Bisa juga orang tersebut sudah sering bersosialisasi, tapi ada sedikit kekurangan dan berupa adanya ketidakseimbangan badan, fisik, kepandaian, komunikasi, kekuatan, kondisi ekonomi, gender, hingga terkadang status sosial. Terima kasih. Apakah akan memberikan suatu tanggapan kembali? Boleh? Enggak. Baik, tadi seingat saya kalian belum menjelaskan tentang peran orang tua di kasus perundungan ini. Nah, pertanyaan saya adalah jika kalian menjadi orang tua, apa yang akan kalian lakukan jika mengetahui bahwa anak kalian menjadi tersangka dalam kasus perundungan ini? Terima kasih. Ya, mangga langsung jawab kembali. Oke, langsung jawab kembali. Dah, langsung jawab kembali. Oke. Mangga, lanjutkan. Izin menjawab. Jadi kalau saya sebagai orang tua, saya akan melibatkan diri saya sendiri untuk mendampingi anak saya atau memberikan edukasi kepada anak saya sendiri dengan memberikan solusi atau mendengarkan masalah yang sedang dia hadapi. Karena kasus perundungan itu bisa saja diakibatkan oleh masalah-masalah yang sedang dihadapi. 1, 2, 3. No matter what you look like, no matter where you from, the only thing we know is bullying doesn't make you cool. Dah. Oke ya, anakku semuanya. Hari ini sudah ini. Nah, anakku semuanya, pada pembelajaran kali ini kita memberikan suatu kesimpulan dari project based learning. Anakku semuanya, apakah ada ingin memberikan suatu kesimpulan yang tadi materi project based learning dari model project based learning ya, dengan materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dan melalui suatu proyek, kira-kira dengan melalui sebuah debat ya, metode debat, kira-kira apa kesimpulannya pada pertemuan kali ini? Apa yang kalian dapatkan dari materi kali ini? Mangga, satu orang untuk memberikan kesimpulan. Kesimpulan. Siapa? Oke. Saya, Pak. Oke, berikan tepuk tangannya ya. Oke. Ya, berikan tepuk tangan ya. Yang didapatkan mulai tahu gitu cara pencegahannya, betul ya, dari proyeknya ya tadi tentang stop bullying dan stop merokok, paham ya? Dan mudah-mudahan di sekolah kita tidak terjadi kasus seperti ini dan bahkan kalian sebagai pelajar yang Bapak harapkan dapat menjalankan kewajibannya sebagai pelajar, maka hak juga kalian akan dapatkan ya. Nah, anakku semuanya, yang terpenting pada hari ini kalian buka, siap-siap buka LMS Sokratesnya. Kerjakan 5 sumatif akhir. Soal ya, sumatif akhir ya, 5 soal esai. Esainya esai analisis. Gimana, sudah muncul? Berikan tepuk tangannya ya. Kerjakan soal sumatif yang tadi kalian sudah. Selanjutnya
tinggal buka refleksi di Padlet. Boleh. Kalian daripada hari ini yang kalian dapatkan apa? Apakah ada kesulitan? Apa kelebihan yang kalian dapatkan? Boleh kalian isi. Semua ya yang kalian kerjakan. Ya, selanjutnya anakku semuanya. Nah, pada hari ini anakku semuanya, yang terpenting pada pertemuan kali ini adalah pada materi kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, anakku semuanya tentang project based learning yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan metode debat dan menggunakan number head together. Yang harus kalian lakukan karena pada pertemuan kali ini sudah selesai. Minggu depan kalian akan mulai ke materi berkaitan dengan ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dimulai cara merumuskannya ya dari pasal per pasalnya. Kalian akan analisis, akan dikaitkan dengan analisis pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, anakku semuanya. Nah, selanjutnya anakku semuanya, yang terpenting yang Bapak akan dapatkan kepada kalian yaitu adalah berkaitan dengan masalah pesan moral. Kalian sebagai pelajar yang Bapak harapkan gunakan waktu sebaik mungkin sebagai pelajar dan kalian banyak bersosialisasi dengan orang lain karena belajar dengan bersosialisasi akan menambahkan pengetahuan yang lebih bagus, yang lebih banyak, dan bahkan kalian dapatkan menjadi warga negara yang baik. Pada pertemuan kali ini kita tutup dengan berdoa dulu ya, pimpin. Nah, imam, nah, ketua kelas ya, boleh di depan. Oke, di depan di sini. Ya, semangat ya, semangat. So, oke. Sebelum pembelajaran ini berakhir, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bapak tutup, kalau Bapak bilang pembelajaran pendidikan Pancasila super. Siap? Oke, berdiri. Oke. Oke, yang keras ya. Oke. Sudah siap? Oke. Pembelajaran pendidikan Pancasila. Oke. Boleh duduk kembali. Ya. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak berikan kepada kalian tadi sudah berdoa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi Bapak dan umumnya bagi kalian semuanya sebagai pelajar yang Bapak harapkan. Jaga kesehatan kalian, jaga sopan santun kalian, jaga etika kalian sebagai pelajar yang Bapak harapkan. Kewajiban dilaksanakan maka hak akan kalian dapatkan. Jangan lupa tugasnya kalian di rumah adalah tetap belajar. Jangan lupa tugasnya adalah kalian tetap belajar. Dimanapun kalian berada tetap belajar kalian laksanakan. Siap ya? Nah, anakku semuanya, pada pertemuan kali ini alhamdulillah sudah selesai. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya pada mata pelajaran pendidikan Pancasila khususnya di kelas 11-4. Mohon maaf ya. Dengan Bapak bilang, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Pancasila. Salam. Oke.